Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vika Febri Mulyati selaku dosen perilaku organisasi Universitas Cyber Asia. Izin perkenalkan Bu, saya Wiko Satria Utama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas semester. Baik, langsung saja. Soal yang pertama, organisasi secara harfiah adalah sebuah alat bantu yang sengaja diciptakan manusia untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Nah, jelaskan bagaimana hubungan antara organisasi dengan manusia dan manajemen dan mengapa manusia membutuhkan organisasi. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama, hubungan antara organisasi, manusia, dan manajemen. Yang pertama, manusia sebagai pencipta dan penggerak organisasi, yaitu organisasi tidak akan ada tanpa manusia. Manusia yang menciptakan organisasi untuk mengatasi keterbatasan individu dalam mencapai tujuan yang kompleks. Nah, mereka juga menjadi penggerak utama organisasi, baik sebagai anggota, pemimpin, maupun pemangku kepentingan. Nah, hubungan yang kedua yaitu organisasi sebagai wadah kerjasama. Organisasi menjadi tempat di mana individu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai secara individu. Misalnya, membangun gedung, menjalankan perusahaan, atau menyelenggarakan pendidikan. Nah, yang ketiga, manajemen sebagai pengelola organisasi. Manajemen adalah proses yang digunakan manusia untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengawasi sumber daya dalam organisasi agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tanpa manajemen, organisasi tidak akan terorganisir dengan baik, sehingga sulit untuk berfungsi dengan optimal. Lalu hubungan yang ketiga itu interaksi dan ketergantungan. Manusia membutuhkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan profesional. Sementara organisasi memerlukan manusia untuk menjalankan aktivitasnya. Manajemen menjadi penghubung yang memastikan manusia dan organisasi bekerja sama secara harmonis. Lalu, mengapa manusia membutuhkan organisasi? Yang pertama, keterbatasan individu. Manusia memiliki keterbatasan sumber daya, kemampuan, dan waktu. Organisasi memungkinkan individu mengatasi keterbatasan tersebut melalui kolaborasi dan pembagian tugas. Lalu yang kedua, pencapaian tujuan yang kompleks. Banyak tujuan yang tidak dapat dicapai sendiri, seperti mendirikan perusahaan, menyediakan layanan kesehatan, atau menciptakan inovasi teknologi. Organisasi memungkinkan manusia menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan untuk mencapai hal-hal besar. Yang ketiga adalah efisien dan efektif. Organisasi membantu menciptakan struktur dan sistem yang membuat pekerjaan lebih efisien. Dengan adanya perencanaan dan pembagian kerja, waktu dan tenaga dapat dihemat serta tujuan dapat dicapai dengan lebih cepat. Yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan sosial. Organisasi tidak hanya alat kerja, tetapi juga wadah interaksi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan tempat untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan berbagi pengalaman. Lalu yang kelima adalah adaptasi terhadap lingkungan yang kompleks. Di dunia modern ini penuh dengan tantangan dan perubahan, organisasi membantu manusia untuk beradaptasi dengan dinamika tersebut, seperti menghadapi persaingan ekonomi atau perubahan teknologi. Baik, kemudian lanjut ke soal kedua, ini terkait dengan perilaku individu. Bagaimana perilaku individu ini akan sangat mempengaruhi terhadap perilaku organisasi. Nah, di sini kita diminta untuk menyelesaikan masalah bagaimana tim di dalam perusahaan itu seharusnya bertindak. Ini soal yang kedua, problem 1. Bagaimana perilaku tim mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap perusahaan dari berbagai pengaruh global terhadap posisi dan tujuan perusahaan.
di mana konsep perusahaan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Nah, berikut adalah pembahasannya. Jadi yang harus tim lakukan yaitu yang pertama adalah adaptasi terhadap pengaruh global. Contohnya seperti misalkan pada bidang teknologi dan digitalisasi ya. Tim harus bisa berinovasi dengan memanfaatkan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan, otomatisasi, dan analitik data untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua adalah pembentukan perilaku yang proaktif. Di sini contohnya misalnya dengan berinovasi dan berkreativitas ya. Tim yang proaktif dalam mengembangkan ide dapat membantu perusahaan menciptakan produk, layanan, atau proses yang memenuhi kebutuhan pasar masa kini dan masa depan. Lalu yang ketiga, pemahaman tentang tujuan dan posisi perusahaan. Seperti misalnya keselarasan dengan visi dan misi, tim harus memahami tujuan jangka panjang perusahaan dan bagaimana kontribusi mereka mendukung pencapaiannya. Lalu yang keempat, penerapan konsep perusahaan masa kini dan masa depan. Seperti misalnya model bisnis berkelanjutan, tim dapat mendorong transformasi menuju model bisnis yang berkelanjutan, seperti mengadopsi prinsip circular economy atau net zero emission. Lalu yang kelima, pembelajaran berkelanjutan dan inovasi. Ini contohnya seperti pengembangan kompetensi, tim harus terus-menerus belajar, membawa kemampuan dan pengetahuan baru yang relevan untuk perusahaan. Lalu yang keenam, membangun lingkungan yang kolaboratif. Seperti kerjasama dan sinergi, tim saling mendukung dan berbagi informasi akan meningkatkan efisiensi kinerja. Lalu soal yang kedua, problem yang kedua, bagaimana perusahaan membentuk wadah sebagai salah satu bentuk kelompok dalam organisasi yang bisa mengatasi internal perusahaan. Sebutkan esensi yang terkandung dalam wadah organisasi tersebut dan berikan contohnya. Yang pertama ini esensi yang terkandung dalam wadah kelompok organisasi. Yang pertama ini kolaborasi dan sinergi ya. Kelompok ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai pemikiran, keahlian, dan perspektif dari individu di dalam perusahaan. Hal ini memungkinkan sinergi yang memperkuat hasil akhir. Yang kedua, penyelesaian masalah secara kolektif. Dengan bekerja sebagai tim, kelompok dapat mengidentifikasi akar masalah, mengevaluasi solusi, dan mengimplementasinya secara lebih efektif dibandingkan individu yang bekerja sendiri. Yang ketiga, ini meningkatkan keterlibatan dan kepemilikan. Karyawan yang terlibat dalam kelompok merasa lebih terhubung dengan perusahaan, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap penyelesaian masalah. Lalu yang keempat, pemecahan konflik internal. Kelompok ini juga berfungsi sebagai media untuk menangani konflik internal melalui diskusi terbuka, mediasi, atau pengambilan keputusan bersama. Yang kelima, pengembangan keterampilan. Anggota kelompok dapat mengembangkan keterampilan teknis, komunikasi, dan kepemimpinan melalui interaksi dan partisipasi aktif dalam kelompok. Lalu contoh wadah kelompok dan penjelasannya. Yang pertama, tim pemecah masalah atau tim problem solving. Ini contohnya sebuah tim dibentuk untuk mengurangi tingkat kesalahan produksi dalam pabrik. Tim ini terdiri dari perwakilan dari Departemen Produksi, Kualitas, dan Logistik yang bekerja sama untuk mengidentifikasi akar masalah dan menerapkan solusinya. Lalu yang kedua, Komite Kesejahteraan Karyawan. Ini contohnya sebuah komite dibentuk untuk mengevaluasi dan merekomendasikan program kesehatan mental bagi karyawan berdasarkan masukan dari survei internal. Kemudian kelompok inovasi. Ini contohnya tim inovasi di sebuah perusahaan teknologi membentuk kelompok untuk mengeksplorasi teknologi AI dalam meningkatkan layanan pelanggan. Lalu ada tim task force. Ini contohnya sebuah task force dibentuk untuk mengembangkan strategi penyesuaian operasional selama masa pandemi.
Kemudian yang kelima, kelompok budaya perusahaan. Ini seperti kelompok mempromosikan nilai-nilai perusahaan melalui pelatihan, budaya kerja, aktivitas tim, atau program penghargaan. Nah, kemudian lanjut ke problem yang ketiga, ini bagaimana menciptakan iklim dan mempertahankan budaya organisasi yang ideal dalam suatu perusahaan. Apakah perlu membangun struktur yang baru sebagai upaya pengembangan iklim perusahaan dalam mengikuti perkembangan zaman? Berikan contoh dan jelaskan. Ini ada pembahasannya. Yang pertama, ini ada langkah menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi. Yang pertama, kita harus mendefinisikan nilai dan visi yang jelas. Perusahaan harus mendefinisikan nilai-nilai inti, visi, dan misi yang sesuai dengan tujuan jangka panjangnya. Contoh perusahaan teknologi seperti Google memiliki nilai inovasi, kolaborasi, dan inklusi yang mendasar setiap aktivitas mereka. Lalu yang kedua, kepemimpinan yang menginspirasi. Pemimpin juga harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai organisasi. Kepemimpinan yang konsisten dengan budaya akan memperkuat kepercayaan dan loyalitas karyawan. Contohnya seperti CEO di perusahaan yang terbuka dan mendorong komunikasi dua arah menciptakan budaya transparansi. Lalu yang ketiga, penguatan melalui rekrutmen dan pelatihan. Rekrut karyawan yang nilai pribadinya sejalan dengan budaya organisasi. Berikan pelatihan yang memperkuat pemahaman budaya. Contohnya, perusahaan seperti Zappos memastikan bahwa kandidat cocok dengan budaya kerja sebelum memulai pekerjaan. Lalu yang keempat, penciptaan lingkungan kerja yang mendukung. Pastikan lingkungan fisik dan digital mendukung kolaborasi, inovasi, dan kenyamanan kerja. Contoh, desain kantor yang terbuka yang mendorong kolaborasi atau sistem kerja yang fleksibel yang memungkinkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima adalah penghargaan dan pengakuan. Apresiasi perilaku yang sesuai dengan budaya organisasi baik melalui penghargaan formal maupun pengakuan informal. Contoh, program penghargaan Employee of the Month yang menyoroti karyawan dengan kontribusi yang signifikan. Lalu yang keenam, evaluasi dan penyesuaian secara berkala. Lakukan survei budaya organisasi dan evaluasi rutin untuk memastikan relevansi dan efektivitas budaya. Contoh, perusahaan melakukan survei karyawan tahunan untuk mengukur kepuasan dan keselarasan budaya. Lalu, perlukah membangun struktur baru? Nah, membangun struktur baru bisa menjadi solusi jika struktur lama ini menghambat perkembangan, kebutuhan untuk adaptasi teknologi dan tren baru, dan transformasi strategis perusahaan. Baik, kemudian soal ketiga di sini Anda bekerja di sebuah perusahaan multinasional yang mempunyai cabang di beberapa negara. Perusahaan Anda bergerak di bidang manufaktur dan perusahaan juga memasarkan produk tersebut. Buatlah struktur organisasi perusahaan tersebut dan jelaskan fungsi dari setiap bagiannya. Nah, berikut adalah penjelasannya. Ini adalah struktur organisasi untuk perusahaan multinasional yang bergerak di bidang manufaktur, dan juga perusahaan ini juga tidak hanya memproduksi tapi juga memasarkan produknya. Di sini yang pertama, di posisi pertama, organisasi ini dipimpin oleh CEO. CEO ini adalah pemimpin tertinggi perusahaan yang bertanggung jawab atas keseluruhan strategi, visi, dan keberhasilan perusahaan secara global. CEO mengordinasikan kerja antara divisi dan memastikan tujuan strategis perusahaan ini tercapai. Lalu di bawahnya CEO ada COO, Chief Operating Officer, yang fungsinya mengawasi operasi harian perusahaan termasuk produksi, logistik, dan distribusi. CEO ini memastikan semua proses berjalan efisien dan sesuai standar. Lalu ada CFO atau Chief Financial Officer. CFO bertanggung jawab atas manajemen keuangan perusahaan.
termasuk anggaran, pengendalian biaya, dan pelaporan keuangan. Lalu berikutnya ada CMO, Chief Marketing Officer, yang fungsinya memimpin strategi pemasaran global, riset pasar, pengembangan merek, dan kampanye promosi untuk memastikan produk perusahaan dikenal di pasar internasional. Lalu ada CTO atau Chief Technology Officer yang fungsinya bertanggung jawab atas inovasi teknologi termasuk pengembangan produk baru, implementasi teknologi dalam proses manufaktur dan strategi digital. Selain itu, di bawah CEO juga terdapat divisi manufaktur dan divisi logistik dan distribusi. Di bawahnya CFO ada divisi keuangan, di bawahnya CMO ada divisi pemasaran dan penjualan, di bawahnya CTO ini ada divisi riset dan pengembangan dan divisi teknologi informasi. Dan juga di sini ada divisi yang kendalinya langsung di bawah CEO, yaitu ada divisi sumber daya manusia atau HR, Human Resource, dan ada divisi Legal and Compliance, kepatuhan. Lalu soal yang keempat, yaitu Anda seorang manajer di perusahaan ternama yang pekerjaannya begitu luas dan kompleks. Menurut Anda, masih perlukah Anda memahami sikap karyawan Anda? Dan bagaimana cara Anda memotivasi karyawan dan jelaskan pemahaman tentang peran motivasi di dalam sebuah organisasi? Nah, pembahasannya adalah yang pertama, perlukah memahami sikap karyawan? Nah, sebagai seorang manajer di perusahaan besar dengan pekerjaan yang luas dan kompleks, memahami sikap karyawan menjadi sangat penting. Sikap karyawan itu mencerminkan persepsi, emosi, dan perilaku mereka terhadap pekerjaan, rekan kerja, dan organisasi. Jika manajer memahami sikap karyawan, manajer ini dapat yang pertama mengantisipasi masalah potensial. Sikap negatif seperti ketidakpuasan kerja atau kurangnya komitmen dapat mempengaruhi produktivitas, kualitas kerja, dan tingkat retensi. Lalu yang kedua, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Sikap positif seperti antusiasme dan keterlibatan kerja berkontribusi pada peningkatan kinerja individu maupun tim. Lalu, membangun hubungan yang baik. Pemahaman terhadap sikap karyawan membantu manajer menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan mendukung komunikasi yang terbuka. Lalu yang keempat, menyesuaikan gaya kepemimpinan. Manajer dapat mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan emosional dan profesional karyawan. Lalu, bagaimana cara memotivasi karyawan? Yang pertama, manajer dapat menghargai dan mengakui prestasi, seperti memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan kinerja yang unggul, baik penghargaan formal atau informal. Lalu yang kedua, memberikan tanggung jawab yang menantang. Berikan kesempatan kepada karyawan untuk memimpin proyek baru atau mengeksplorasi peran baru yang menantang, agar mereka merasa dihargai dan bisa berkembang. Lalu yang ketiga, mendukung pengembangan profesional. Tawarkan pelatihan, kursus, atau kesempatan belajar lainnya yang mendukung pertumbuhan karir karyawan. Lalu yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Bangun budaya kerja yang inklusif, transparan, dan mendukung keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance. Yang kelima adalah komunikasi yang terbuka dan dua arah. Dengarkan masukan, ide, dan kekhawatiran karyawan secara aktif. Jadikan mereka merasa didengar dan dihargai. Lalu yang keenam, menyediakan insentif finansial dan non-finansial. Selain gaji yang kompetitif, sediakan manfaat tambahan seperti asuransi, fasilitas kesehatan, atau program kebugaran. Lalu yang ketujuh, memberikan tujuan yang jelas dan bermakna. Jelaskan bagaimana pekerjaan karyawan berkontribusi terhadap
visi besar perusahaan, seperti sehingga mereka merasa pekerjaannya bernilai. Lalu peran motivasi dalam sebuah organisasi. Yang pertama, motivasi ini dapat meningkatkan produktivitas ya. Karyawan yang termotivasi cenderung bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja. Motivasi meningkatkan rasa kepuasan dan kebahagiaan di tempat kerja, yang pada akhirnya mengurangi turnover karyawan. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih bersemangat dalam menyumbangkan ide dan solusi kreatif untuk tantangan organisasi. Yang keempat, meningkatkan retensi karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan didukung akan lebih cenderung tetap berada di perusahaan dalam jangka yang panjang. Lalu yang kelima, membangun budaya organisasi yang positif. Motivasi mendorong lingkungan kerja yang harmonis dan kolaboratif yang memperkuat budaya organisasi. Baik, sekian pembahasan terkait dengan studi kasus dari perilaku organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.